mengisi atau mengurangi volume dari semen. Pengurangan volume semen ini sangat penting. Jadi agregat akan menghemat biaya beton untuk volume yang sama, dan di sisi lain agregat akan meningkatkan kekuatan dari beton dan mengurangi penyusutan yang dapat menimbulkan retak ketika beton mengeras. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan terlalu banyak semen konten, itu juga tidak bagus karena otomatis dia akan lebih panas dari biasanya, dan ketika dia akan menyusut lebih banyak dari biasanya. Disitulah penggunaan agregat ini untuk mengurangi hal tersebut. Jadi komposisinya menjadi pas, gitu, seperti itu. Namun persyaratan agregat untuk beton itu ada. Nah, di dalam ACI itu dibagi menjadi dua. Ada berdasarkan propertinya, yang kedua berdasarkan performanya. Nah, yang dimaksud dengan properti itu apa? Properti itu ya termasuk di dalamnya adalah tekstur permukaan, terus kemudian bentuk. Nah, yang dimaksud tekstur permukaan itu dia adalah apakah dia kasar atau halus, kemudian bentuknya apakah dia pipih, lonjong, atau bulat, atau bersegi, seperti itu. Kemudian gradasi dari agregat itu, apakah gradasinya itu satu macam saja ukurannya, atau dia gradasi yang cukup baik, artinya semua ukuran itu ada sehingga dia bisa memenuhi void-void yang ada di dalam ketika mencampur. Terus bagaimana dengan penyerapan airnya, kemudian berat jenisnya seperti apa, berapa, berat isi, dan kadar airnya juga berapa. Itu yang dimaksud dengan properti. Kemudian yang kedua, performa, itu maksudnya adalah bagaimana ketahanan dia terhadap abrasi, kemudian bagaimana ketahanan dia terhadap sulfat, dan bagaimana ketahanan dia terhadap alkali, terus berapa kekuatannya, terus apakah ada penyusutan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah persyaratan-persyaratan yang dikhususkan untuk penggunaan agregat di beton. Referensi lebih lanjutnya mengenai persyaratan agregat, teman-teman dapat melihat di ASTM C33. Di situ disebutkan secara detail persyaratan-persyaratan agregat beserta batasan-batasannya. Jadi itu nanti ada tes-tes yang harus dilakukan. Ya pada dasarnya agregat itu yang bagus ya harus memenuhi kriteria standar dari ASTM tersebut. Nah, sekarang kita sudah menjelaskan sedikit mengenai agregat, kemudian juga semen, kemudian air, kemudian juga reaksi-reaksinya. Kita masuk ke mencampur nih sekarang, urusan mencampur kan. Jadi meskipun beton itu terdiri dari hanya 4 bahan utama saja, namun penentuan resepnya tidak bisa dikatakan sederhana. Jadi meskipun bahan-bahannya itu sederhana, tetapi tidak bisa dikatakan sederhana untuk bagaimana mencampur menjadi sebuah beton yang kita inginkan. Kenapa? Karena detail takaran dari masing-masing bahan penyusun itu dia sangat mempengaruhi karakteristik beton yang dihasilkan. Jadi artinya misalkan kita mencampur air, kemudian semen, pasir, kerikil dengan jumlah tertentu, kemudian ketika kita rubah sedikit saja takaran dari masing-masing bahan penyusunnya tersebut, maka akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam beton akhirnya, hasil akhirnya. Jadi maka dari itu harus detail sekali untuk mencampur dari beton ini. Kemudian yang kedua, karakteristik masing-masing bahan penyusun itu sangat mempengaruhi dari karakteristik beton yang dihasilkan. Jadi misalkan kita menggunakan pasir dari alam, kita menggunakan pasir buatan, kita menggunakan air PDAM, kita menggunakan air PDAM yang sedikit terkontaminasi, meskipun itu masih masuk dalam batasan-batasan, itu akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik dari beton yang dihasilkan. Ini sebenarnya seperti kita membuat kue ya, kita membuat kue itu kan kita pengennya seperti apa kue tersebut. Kita pengennya kue tersebut agak-agak manis tapi agak-agak ada asinnya gitu. Makanya penambahan gula, penambahan garam itu tidak bisa dikira-kira. Artinya
karena kelebihan sedikit saja bisa jadi kue yang kita buat itu akan tidak sama dengan yang kita bayangkan, seperti itu. Jadi Pak Abbas, ya, mungkin untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi tidak terlalu monoton gitu Pak Abbas. Jadi diselingi dengan diskusi gitu Pak Abbas. Silakan. silakan. Mungkin Pak Emil bisa memberi info ke teman-teman saja. Silakan saja saya itu. Mungkin kalau di tengah-tengah jalan ada yang mau ditanyakan atau saya terlalu cepat. Ya, ini kayaknya ada yang mau bertanya nih. Apa tadi Pak Ahmadi Chandra mau bertanya kayaknya. Mohon izin Pak Emil, Pak Bas. Ya, silakan Pak Ahmadi. Oh, ini Pak Bas, mungkin sedikit bertanya ke Pak Abbas. Misalkan jika sudah ada bangunan yang telah dibangun, tetapi ingin direnovasi, bagaimana sih Pak untuk penambahan beton untuk dipasangkan ke beton yang lama untuk standarnya biar kita dapat kualitas bangunan yang bagus, Pak Abbas? Oke. Silakan langsung. Ya, boleh diberitahu ini maksudnya apanya ini Pak yang mau ditambahkan? Misalkan Pak Ahmadi mungkin apakah mau menambah lantai yang dari lantai 1 menjadi lantai 2 gitu atau gimana ya? Sepertinya lantai 1 mau dinaikkan ke lantai 2 gitu ya Pak Abbas? Oh gitu ya. Iya, jadi bisa saja sih dilakukan hal-hal seperti itu ya. Tapi mungkin ada beberapa penambahan karena kalau mungkin untuk kasusnya Pak Ahmadi itu rumah kalau misalkan awalnya itu memang diperuntukkan untuk kedepannya itu 2 lantai, maka memang tidak perlu penambahan apa-apa. Jadi ada kasus di mana kayak misalkan rumah gitu kan, kita sudah di awalnya itu sudah menginginkan kedepannya akan ada 2 lantai, tetapi untuk saat ini kita mencoba untuk membangun 1 lantai dulu. Jadi itu menurut saya mungkin tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi kita tinggal nambah lantai yang di atasnya saja. Tapi kalau memang misalkan di awal itu rumah itu peruntukannya itu untuk 1 lantai, kemudian menjadikan 2 lantai, mungkin akan ada adjustment ya. Jadi adjustment mungkin maksudnya fondasinya mungkin fondasi batu kali itu mungkin harus ditambahi lagi dengan dengan kolom yang mungkin fondasinya fondasi setempat seperti itu. Jadi itu harus ada penambahan struktur lagi karena memang di desain awalnya biasanya tidak diperhitungkan kan hal-hal seperti itu. Saya juga punya kejadian yang sama ketika membangun rumah. Itu saya ditanya sama kontraktornya lah ya, itu apakah ini nanti dijadikan 2 lantai atau enggak. Waktu itu kalau memang misalkan nanti dijadikan 2 lantai, maka akan ada perubahan desain dari pondasinya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya pondasinya akan dijadikan untuk bangunan dengan pondasi 1 lantai saja. Nah, nanti kalau di kemudian hari ingin ditambah 2 lantai, bisa ditambah kolom yang disambungkan dengan pondasi yang lebih kuat lagi. Mungkin seperti itu sih Pak Ahmadi kalau dari saya pengalamannya. Gimana Pak Ahmadi? Oke, makasih Pak. Oke, makasih Pak Ahmadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Awaludin. Pak Awaludin, silakan Pak Awaludin. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya. Dari kan Pak Awaludin, silakan. Ya, gimana Pak? Soalnya sudah terdengar? Sudah terdengar. Okay. Dari ya. Saya ingin menanyakan tentang proses curing tadi itu Pak. Kan nanti curing itu kan dilakukan setelah kita menuangkan
beton ya ke foam box ya. Itu untuk proses curingnya itu setelah berapa lama setelah kita selesai menuang beton, apa langsung atau ada jangka waktu tertentu itu? Terus untuk menjaga suhu itu di berapa derajat Pak ya biasanya untuk membuat beton itu lebih memperkuat kekuatannya gitu sih. Dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait suhu dan waktu curingnya itu berapa lama dan Ya, setelah ya gitu Pak. Awaludin dari mana Pak Awaludin? Saya dari ini Pak, kebetulan kemarin sempat di proyek PLTU. Oke, PLT. Sempat lihat teman-teman sipil juga itu ya. Ya, Saya tanyakan juga kurang jelas mereka gitu. Oh, PLTU mana Pak? PLTU Cirebon Pak. Oh, Cirebon. Oke Pak. Pak Dindas ini yang ditangkap mengenai temperatur curing ya. Silakan Pak Bas. iya. Oh, ini di PLTU Cirebon ini 2 kali 1.000 ya kayaknya ya Pak ya? 1 kali Pak, 1 kali 1.000 Pak. Oh, 1 kali ya? Iya, 1 kali. Oh, iya. Iya, kalau mengenai proses curing, kalau proses curing itu dia dilakukan itu ada jangka waktunya memang. Jadi kalau misalkan fresh concrete atau beton segar itu kan dia masih cair ya, masih dalam bentuk cair. Terus kemudian kita bawa ke lapangan. Pada waktu proses masih fresh gitu, masih dalam bentuk liquid gitu ya, masih plastis lah ya istilahnya. Itu harusnya tidak ada boleh penambahan air lagi karena memang air itu sudah dihitung di batching plan. Jadi kalau ada penambahan air pada waktu masih dia bentuknya masih cair, maka dia akan justru mengurangi kekuatan dari konkret seperti itu. Nah, setelah dia diletakkan di formwork atau di cetakannya itu, dia masih liquid, maka dalam waktu beberapa jam itu dia akan mulai setting atau dia sudah mulai mengeras. Nah, begitu waktunya itu dia sudah mulai mengeras antara 1 jam atau sampai 7 jam, itu proses curing itu bisa dilakukan. Artinya penambahan air di situ justru akan meningkatkan kekuatan dari ini ya, kekuatan dari beton ya. Jadi kalau mungkin untuk untuk best practice-nya mungkin bisa 1 hari setelahnya kita mengecor, misalkan kita mengecor malam, misalkan kan, kita boleh melakukan curing itu keesokan paginya kita sudah mulai curing beton seperti itu. Curing beton ini untuk masalah suhu ya disesuaikan dengan suhu ambient temperatur saja. Jadi artinya kalau misalkan ambient temperatur di sini maksudnya sekitar suhu ya 25 sampai 28 lah ya kalau di ini kita. Jadi artinya kalau misalkan siang itu pun jangan sampai dia kepanasan. Artinya kalau dia kepanasan maka yang fresh concrete, beton yang masih muda itu, yang sudah setting, itu airnya akan menguap kan gitu kan. Ketika dia airnya menguap ya dia akan kehilangan partner untuk bereaksi ya si semennya kan. Semen ini butuh air untuk bereaksi kan. Jadi maka di situ akan proses hidrasi tadi itu akan stop dia. Nah, proses hidrasi itu stop, semen tidak bereaksi dengan air secara penuh, maka dia kekuatan yang direncanakan tadi akan tidak tercapai karena tidak semua semen akan bereaksi dengan air itu. Untuk waktunya sendiri curing ada yang macam-macam ya. Kalau best practice-nya ada yang bilang sampai 14 hari, tapi harusnya sih kalau memang di lab itu 28 ya biasanya 28, tapi kadang-kadang ini tidak efektif seperti itu. Maksudnya mungkin ada pekerjaan lain yang harus dilakukan di situ sehingga backcastingnya harus dibongkar. Biasanya best practice-nya sih kalau saya lihat di lapangan sih 14 hari itu cukup, tapi lebih bagusnya ya kalau bisa sampai 28 hari seperti
ini ya, seperti curing beton di lab, karena nanti kita akan membandingkannya kan dengan itu. Jadi ketika kita ngecor itu Mas, kita kan mengambil sampel tuh Mas, sampel yang silinder-silinder itu. Nah, itu nanti kan dites di laboratorium dengan anggapan bahwa yang di lapangan itu akan sama dengan yang dites itu gitu. Jadi harusnya sih nggak jauh beda, proses curingnya pun sama. Tapi kadang-kadang teman-teman di lapangan atau untuk mengejar waktu itu 14 hari sih mungkin bisa cukup. Mungkin Baik, itu Pak. jawaban dari saya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, Iya. silakan yang. Ya, oke Pak Awaludin, gimana Pak Awaludin? Iya, Pak. Coba ada cukup. Kalau Iya. boleh, saya mau tanya lagi Pak, boleh? Oh iya, mungkin di drop pertanyaannya di kolom chat apa, nanti kita Oke, bacakan di next diskusinya setelah Oke. kita lanjutkan. Ini ada teman-teman banyak juga yang bertanya ini. Ini Oh iya, sebenarnya oke. Coba. silakan di drop Pak Awaludin. Memang topik Iya, mengenai curing ini sangat menarik sekali topiknya. Kalau Iya. di konkret ini ya, seperti yang dijelaskan Pak Abbas itu tidak apa namanya, kalau kita berbicara mungkin gampang saja ya, tapi pada ini di lapangannya itu akan sangat sulit ya. Iya, itu Pak, betul. Oke, kita lanjutkan dulu bahannya. Ini pertanyaannya kita simpan dulu. Ada Pak Angga, ada Pak Firman ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Tadi Pak. saya buka diskusi supaya teman-teman yang ikut supaya nggak jenuh gitu. Silakan dilanjut Pak Abbas. Ya, oke, saya lanjut kembali presentasinya. Jadi untuk proses pencampuran itu memang nggak bisa dikatakan sederhana ya. Jadi makanya kalau di sipil itu ada istilahnya sendiri yang digunakan untuk memformulakan campuran beton sesuai dengan kebutuhan yang tertentu itu tadi. Itu dinamakan mix designing ya. Jadi memang itu prosesnya memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nanti akan saya jelaskan secara umum saja, secara gambarannya saja, proses apa sih yang kita lakukan dalam mix design itu untuk mendapatkan beton-beton sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan ini ilustrasinya saja ya, mungkin kalau misalkan kita awam kan mungkin pertanyaannya gini. Jadi kalau misalkan ada semen, kemudian ada air, ada pasir, kemudian ada kerikil, kira-kira berapa sih air yang dibutuhkan? Berapa pasir yang dibutuhkan? Seperti itu. Nah, inilah yang menjawab nanti akan kenapa kok proses mix design itu tidak bisa dikatakan sederhana. Jadi kita membuat mix design itu akan membutuhkan air. Nah, air itu sendiri berapa jumlahnya? Karena air itu akan mempengaruhi dua parameter yang kita gunakan pada project. Misalkan air itu akan mempengaruhi workability-nya di sini kan. Kemudian di satu sisi air itu juga akan mempengaruhi kekuatan beton. Jadi seperti itu. Semakin banyak air yang ditambahkan ke dalam campuran, maka workability-nya akan semakin naik. Nah, workability yang tinggi itu sangat memudahkan teman-teman kita di lapangan dalam menempatkan beton. Artinya dia akan sangat flowable sekali atau sangat gampang untuk dialirkan seperti itu. Jadi teman-teman di lapangan pun tidak akan menggunakan effort yang lebih ketika menempatkan konkrit ini ke dalam formwork atau cetakannya. Tapi workability juga berpengaruh terhadap kekuatan beton. Artinya, tapi air ini akan berpengaruh terhadap kekuatan dari beton. Artinya ketika air lebih banyak, workability-nya naik, maka kekuatan beton itu akan berkurang. Jadi ada suatu nilai optimal di mana air itu dapat memberikan workability yang cukup terhadap teman-teman di lapangan, tapi juga tidak mensacrifice dari kekuatan beton. Artinya kekuatan beton juga akan dapat dicapai. Nah, itu ada seninya sendiri dalam membuat mix design. Nah,
seperti terlihat di gambar, ini adalah contoh dari simulasi sederhana saja, bagaimana air itu ternyata berpengaruh, jumlah air itu berpengaruh terhadap kekuatan dari beton. Jadi di gambar yang sebelah kanan, paling sebelah kanan, itu adalah hasil kuat tekan yang diukur dalam waktu 7 hari dari suatu campuran, di mana campurannya itu menggunakan sedikit air. Ya. Jadi keempat-empatnya ini sampelnya sama mixnya, tapi airnya yang dirubah-rubah seperti itu. Jadi kita bisa lihat di situ hanya bisa mendapatkan 5 MPa. Kemudian ketika airnya ditambah lagi, dia bisa sampai 10. Ditambah lagi dia sampai 15, ditambah lagi yang dikurangi 10, dikurangi lagi 15, dikurangi yang paling minimum dia mendapatkan 20 MPa. Jadi memang kadar air itu berpengaruh terhadap kekuatan beton itu tadi. Makanya mengacu ke pertanyaan yang masalah curing itu tadi, jadi ketika konkrit itu masih fresh, masih berupa liquid, seharusnya di situ tidak ada penambahan air, karena takutnya nanti air akan mempengaruhi komposisi dari konkrit, seperti itu kan. Tapi ketika dia sudah mulai memadat, sudah mulai setting dan lain sebagainya, mungkin dalam waktu 1 hari, kita bisa melakukan proses curing dengan air. Karena air di situ tidak akan menjadi campuran dalam hal dia akan menjadi bagian dari konkrit, tapi secara mikroskopis dia akan masuk dan bereaksi dengan partikel-partikel dari semen yang masih tersisa, yang masih belum bereaksi. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, sebenarnya untuk mix design ini ada beberapa metode ya. Jadi masing-masing negara mungkin punya metode sendiri-sendiri. Seperti kalau misalkan kita di Inggris, itu untuk melakukan mix design itu mereka mempunyai guidance atau panduan ya, panduan berdasarkan British Standard atau BS. Kemudian di India, di Cina itu mereka juga punya panduan sendiri-sendiri. Nah, di Indonesia itu kita umumnya itu mengadop dari American Concrete Institute. Jadi yang diadop adalah ACI 211-191 untuk merencanakan mix dari beton. Di sini bisa kita lihat ya, jadi untuk flow mix design ini berdasarkan ACI, itu yang pertama itu memang yang harus didapatkan adalah data-data awal. Data-data awal ini mengenai bahan-bahan yang akan kita gunakan atau yang kita anggap bisa digunakan untuk pembuatan beton. Seperti itu. Analisa saringan, kemudian berat jenis, berat isi, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, ya, kita akan menentukan selam yang diinginkan. Bagaimana kita bisa menentukan selam yang kita inginkan? Nah, ini bergantung pada jenis struktur. Kalau misalkan kita merupakan praktisi yang sudah cenderung untuk melakukan mix design, mungkin kita akan mempunyai takaran sendiri untuk menentukan selam. Tapi kalau kita misalkan tidak mempunyai knowledge, pengetahuan, itu ICI memberikan guidance di ICI 211 tersebut. Yaitu bergantung pada jenis-jenis strukturnya. Artinya selam untuk balok mungkin berbeda dengan selam untuk kolom atau berbeda dengan selam untuk slab. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, selam itu apa sih Pak? Jadi selam itu suatu nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat workability-nya. Artinya dia selam yang tinggi, itu workability-nya dia semakin bagus atau semakin mudah dikerjakan. Selam yang rendah, nah, itu artinya campuran itu dia terlalu keras atau terlalu kaku. Jadi kalau misalkan kita alirkan dia akan tersendat seperti itu. Jadi kita harus melakukan effort yang lebih untuk menempatkan konkrit itu ke cetakannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan selam, terus kita mempunyai data-datanya, itu adalah
kita tentukan tuh maksimum agregat size. Jadi berapa sih ukuran agregat maksimum ini, terutama kerikil ya. Jadi karena ini penting, karena jangan sampai nanti ketika kita aplikasikan di lapangan ternyata banyak kerikil-kerikil itu yang tidak masuk karena ketahan besi ya, perkuatan besi perkuatan itu ya. Karena besi-besi perkuatan itu biasanya jaraknya rapat sekali. Jadi ketika agregat size-nya besar, maka dia akan tertahan di besi itu dan tidak bisa masuk ke dalam seperti itu. Nah, ini tergantung dari dimensi struktur dan kemudian tergantung juga dari jarak besi tulangan. Setelah kita menentukan maksimum agregat size, kita menentukan estimasi nih berapa air campurannya ini dan kandungan udaranya. Jadi kita estimasi dulu nih, mungkin kalau misalkan teman-teman yang praktisi mungkin ada ini ya, ada rasa-rasa lah, kira-kira seginilah, kira-kira segini kandungan airnya. Kita coba dulu. Nah, ini tergantung dari maksimum agregat dan selam yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian setelah estimasi air dari campuran ini kita tentukan, langkah berikutnya adalah penentuan dari WC rasio. WC rasio ini maksudnya rasio air dan semen, seperti itu. Jadi berapa nih rasio air dan semen yang akan kita pakai? Itu biasanya tergantung pada desain dari kekuatan dan keawetan yang diinginkan. Kemudian dari yang keenam, perhitungan kandungan semen. Dari estimasi jumlah air, terus kemudian setelah kita menentukan juga rasio semen dan air, maka kita akan bisa mendapatkan berapa sih semen yang kita butuhkan untuk campuran tersebut. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan kandungan kerikil. Agregatnya nih, kita sudah mulai masuk ke agregat. Bagaimana kita menghitung kandungan kerikil? Kita bisa menghitungnya dari jumlah agregat dan modulus dari agregat halusnya. Jadi ini ada perhitungan lagi, kita harus menghitung modulus agregat halusnya berapa, terus kemudian jumlah agregat di dalam konkrit itu berapa, maka kita bisa menghitung kandungan kerikilnya. Biasanya kalau agregat itu dia menempati sekitar 70 sampai 80% dari total volume beton. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, yang terakhir kita menghitung kandungan pasirnya. Sebenarnya untuk kandungan pasir ini ada dua cara, yaitu volumetrik atau secara berat. Seperti itu. Itu dijelaskan detail, kalau teman-teman mau melihat di ACI itu dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian setelah kita tentukan semua kandungannya itu dalam 1 kubik, biasanya dalam 1 kubik campuran beton ya, itu kita harus melakukan penyesuaian kadar air, karena memang kita harus menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan, karena biasanya keadaan di lapangan itu kadar airnya bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan ambiennya ya. Sesudah kita sesuaikan dengan kadar airnya, maka kita melakukan trial, kita coba nih, apakah perhitungan kita sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Maka kita mengadakan yang namanya trial atau uji coba ya, uji coba campuran. Jadi setelah kita lakukan perhitungan tadi, kita dapatkan volume-volume dari masing-masing bahan penyusunnya, maka kita lakukan trial, kita lakukan percobaan, coba nih kita campur semua bahan itu, kita mix, kemudian kita cetak, kita curing, terus kemudian kita tes kuat tekannya dan lain sebagainya, apakah dia sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Biasanya ini tahap awal dan dia dilakukan di laboratorium, karena memang ACI 211 ini metodenya ini diperuntukkan untuk dikerjakan di laboratorium. Seperti ini. Oke, Pak Abbas. Ini kita lanjut dulu dengan pertanyaan untuk diskusi, Pak Abbas. Ya, silakan. Ini saya panggil Pak Firman. Pak Firman, tadi beliau bertanya. Pak Firman.
Pak Firman atau Pak Angga? Pak Angga. Pak Angga, silakan Pak Angga. Pak Angga. Ya. Pak Angga. Ya, nggak jawab ya. Pak Peliandro. Ya, Silakan ya, Pak. Pak Peliandro, mau bertanya atau mau diskusi? Iya Pak, ini Mau sharing? agak melenceng ini. Kalau untuk setelah pengecoran itu kan dia proses curing Pak ya. Itu berapa lama Pak? Atau mungkin ada ketentuan untuk membuka backcasting itu berapa lama gitu? Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Peliandro. Oke, Bongkar backcasting ya. ya pertanyaannya memang bagus ya. Kadang-kadang kita terpikir di lapangan, kapan sih orang-orang ini bisa buka backcasting gitu kan? Kalau best practice yang biasa saya terapkan di lapangan itu memang ini sebenarnya ada aturan khususnya ya, tapi saya lupa di mana gitu. Tapi untuk best practice-nya itu biasanya setelah pengecoran itu sudah bisa dibuka ya. Tapi tergantung dari ininya ya, tergantung dari strukturnya. Karena sebenarnya ini juga berkaitan erat dengan ketika kita membuka struktur, membuka